Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah ilmu, yaitu tentang ilmu sharaf. Di sini akan menyampaikan sedikit tentang pengertian-pengertian dan contoh-contohnya, yaitu di bab ilmu sharaf. Bab al-ula, bab yang pertama yaitu tentang muqaddimah. Yaitu muqaddimah di kitab sharaf. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian jumlah atau kalam di bab yang pertama ini, yaitu bab muqaddimah. Saya akan menjelaskan yaitu pengertian jumlah atau kalam. Dan apakah yang dimaksud dengan jumlah atau kalam itu? Jumlah atau kalam merupakan susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti makna yang sempurna. Saya ulang lagi, bahwasanya jumlah atau kalam merupakan susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Itu tentang jumlah atau kalam. Dan di sini bahwa kata atau kalimat itu terbagi lagi menjadi 3 macam bagian. Bahwasanya kata atau kalimat itu terbagi menjadi 3 macam. Dan apakah 3 macam kata atau kalimat itu? Nah, di sini bahwasanya 3 macam kata atau kalimat itu, yang pertama itu isim. Yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Itulah 3 macam kata atau kalimat, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang 3 macam kata atau kalimat ini. Yang pertama yaitu isim. Di sini ada pertanyaan, apakah itu isim? Nah, di sini di kitab sharaf ini bahwasanya isim itu merupakan kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Saya ulang lagi, isim merupakan kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Itu pengertian isim. Nah, di sini saya akan menyebutkan contohnya satu persatu. Yang pertama itu kata yang menunjukkan kata benda. Contohnya tufahun. Tufahun itu artinya apel. Apel itu kata benda. Itu contoh dari isim yang menunjukkan kata benda. Ma'un, air. Nah, air itu termasuk dari kata benda. Burtuqalun, jeruk. Ma'un itu artinya air, dan burtuqal artinya jeruk. Itu kata benda. Sekarang kata yang menunjukkan kata sifat. Di sini contohnya kabirun. Nah, kabirun itu besar. Dan kabirun dan besar itu merupakan kata sifat, merupakan sifat. Sogirun, kecil. Nah, di situ sogirun, kecil, menunjukkan kata sifat. Itu contoh dari kata sifat. Sekarang kata yang menunjukkan kata keterangan waktu. Contohnya wasikhun, kotor. Kotor itu merupakan kata sifat. Terus yang ini kata keterangan waktu. Contohnya amsi, yaumun. Nah, amsi itu artinya kemarin, dan kemarin itu merupakan bagian dari kata yang menunjukkan kata keterangan waktu. Amsi itu kemarin, itu waktu. Yaumun, hari. Hari itu juga kata keterangan waktu. Itu contoh dari kata keterangan waktu.
Dan itulah tadi yaitu pengertian isim dan contoh-contohnya. Jadi isim itu kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contohnya yang tadi, ma'un, burtuqalun, tufahun, terus bi'run, terus kabirun, sogirun, wasikhun, amsi, yaumun. Nah, itu contoh-contoh dari isim. Nah, sekarang di sini isim itu juga memiliki tanda-tanda loh. Dan apa tanda-tanda isim itu? Nah, di sini ada 5 tanda-tanda isim kurang lebihnya. Dan tanda-tanda yang pertama, tanda isim yaitu menerima tanwin. Menerima tanwin. Contohnya kitabun, qalamun, kabirun. Nah, itu contoh tanda-tanda yang pertama yaitu menerima tanwin. Dan tanda-tanda isim yang kedua yaitu menerima alif lam. Menerima alif lam. Misalnya contohnya di sini al-kitabu, al-qalamu. Nah, jika kitabun kemasukan alif lam maka menjadi dhammah, bukan dhammah tanwin. Contohnya al-kitabu. Nah, qalamun kalau ada alif lam menjadi al-qalamu, bukan al-qalamun. Nah, jadi dia dhammah, bukan dhammah tanwin. Dan tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim yaitu didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Jadi nida itu artinya panggilan, didahului oleh salah satu huruf panggilan. Yaitu contohnya ya Muhammadun, ya Aliun. Itu contoh dari huruf nida. Dan tanda-tanda isim yang keempat yaitu diawali salah satu dari huruf jar. Contohnya ala kursiyun fil baiti. Nah, itu. Dan di sini saya akan menyebutkan tentang macam-macam huruf jar. Apa saja sih macam-macam huruf jar itu? Nah, saya akan menyebutkan tentang macam-macam huruf jar. Ini dia macam-macam huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Saya ulang lagi. Min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Nah, semua itu merupakan macam-macam dari huruf jar. Saya akan, ini contohnya, al-baiti. Jika kemasukan huruf jar, yaitu huruf jarnya itu fi, berarti harokatnya menjadi kasroh fil baiti. Nah, yang awalnya di al-baitu, kalau kemasukan huruf jar, fi berarti menjadi kasroh harokatnya, harokat akhirnya. Menjadi fil baiti. Contohnya selanjutnya lagi, yaitu kursiyun. Jika kemasukan huruf jar, yaitu ala, berarti harokat akhirnya menjadi kasroh ala kursiyin. Ala kursiyin, bukan ala kursiyun. Harokatnya berubah menjadi kasroh ala kursiyun, ala kursi. Nah, itu tentang macam-macam huruf jar. Sekarang tanda-tanda isim yang terakhir, yang kelima, yaitu bersambung dengan isim lainnya atau yang disebut kata majmu'. Misalnya kitabun nahwi. Nah, kitabun nahwi itu contoh dari bersambung dengan isim lain, yaitu kata majmu'. Baitu Muhammadin, baitu Muhammadin. Nah, itu contoh tanda-tanda isim yang kelima. Itulah tanda-tanda isim yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama, menerima tanwin. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu menerima tanwin. Tanda yang kedua, menerima alif lam. Tanda yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Yang tadi ya Muhammadun. Nah, itu huruf nida. Terus yang keempat, tanda isim yang keempat yaitu diawali salah satu dari huruf jar. Contohnya tadi ala kursiyin. Nah, itu tanda isim yang keempat. Sekarang tanda isim yang kelima atau yang terakhir yaitu bersambung dengan isim lain atau bisa disebut juga kata majmu'. Contohnya tadi kitabun nahwi.
baitun Muhammadin. Nah, itu pembahasan tentang isim. Dan sekarang kita masuk pembahasan tentang fi'il atau macam yang kedua tentang kata kalimat. Nah, yang kedua yaitu fi'il. Yang pertama tadi isim, yang kedua fi'il. Di sini ada pertanyaan, apakah itu fi'il? Nah, maka di sini di dalam kitab Shorof dijelaskan bahwasanya fi'il itu merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, itu pengertian fi'il. Nah, di sini fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Fi'il itu juga terbagi menjadi 3 macam. Dan apakah 3 macam fi'il tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam fi'il. Yang pertama yaitu fi'il madi. Yang pertama fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr. Saya akan jelaskan satu persatu tentang fi'il. Yang pertama fi'il madi, yaitu kata kerja waktu lampau. Kata kerja waktu lampau. Contohnya alima, kabura, sami'a, kataba, jalasa. Semua itu contoh dari fi'il madi. Saya ulang lagi bahwasanya fi'il madi itu merupakan kata kerja waktu lampau. Sekarang masuk yang kedua, fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari. Itu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari ialah fi'il kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contohnya ya'lamu, yakburu, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Nah, yajlisu dia akan duduk atau dia sedang duduk. Nah, itu waktu sekarang. Yaktubu dia sedang menulis. Yasma'u dia sedang mendengar. Nah, itu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari. Sekarang yang ketiga yaitu fi'il amr, kata kerja perintah. Contohnya ya akhi unsur. Nah, ini. Wahai akhi, tolonglah dia. Terus isma', dengarkanlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Nah, itu contoh dari fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Fi'il amr yakni kata kerja perintah. Contohnya ijlis, ya akhi ijlis, wahai saudaraku duduklah. Nah, itu contoh dari fi'il amr, itu kata kerja perintah. Itulah 3 macam fi'il, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tadi fi'il madi kata kerja waktu lampau, fi'il mudhari kata kerja waktu sekarang atau akan datang, dan fi'il amr yaitu kata kerja perintah. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga dari kata atau kalimat, yaitu huruf. Bagian yang ketiga ini huruf. Dan apakah itu huruf? Maka dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya huruf ialah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Saya ulang lagi bahwasanya huruf itu adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, yaitu isim atau fi'il. Contoh dari huruf itu hal, wa, summa, inna, au, qad, saufa. Nah, itu contoh dari huruf hal, wa, summa, inna, au, qad, saufa. Nah, semua itu termasuk contoh dari huruf. Bahwasanya huruf itu merupakan kata yang kurang berfungsi. Maksudnya huruf itu sebuah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Apabila huruf ini bersambung dengan kata yang lain, contohnya bersambung dengan isim atau fi'il, maka dia berfungsi. Dan itulah pembahasan kali ini, yaitu tentang
jumlah atau kalam, dan macam-macam dari kata atau kalimat. Saya ulangi sedikit lagi, bahwasanya kata atau kalimat ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Itu isim. Dan isim juga ada tanda-tandanya, yaitu menerima tanwin, menerima alif lam, didahului oleh salah satu huruf nida, diawali salah satu dari huruf jar, dan bersambung dengan isim lain atau kata majmu', itu tanda isim. Dan yang kedua yaitu fi'il, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Dan fi'il itu juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, yaitu kata perintah. Fi'il madi kata kerja waktu lampau, waktunya sudah lewat, yakni. Dan fi'il mudhari kata kerja waktu sekarang, dia mengerjakan sekarang atau akan datang. Dan fi'il amr yaitu kata kerja perintah, yakni kata kerja perintah. Dan bagian yang ketiga yaitu huruf, kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Dan itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.